Ada masa di mana hidup terasa seperti berhenti di tempat yang sama, seolah kamu sudah mencoba banyak hal, tetapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Hari demi hari terasa berulang, pola yang sama terus datang, rasa lelah yang sama terus muncul, dan perlahan kamu mulai percaya bahwa mungkin memang hidupmu tidak akan berubah. Mungkin memang kamu ditakdirkan untuk terus berada di titik yang sama, sementara orang lain terlihat terus bergerak maju meninggalkanmu. Tetapi, bagaimana kalau sebenarnya kamu tidak benar-benar stuck? Bagaimana kalau yang terjadi hanyalah kamu belum benar-benar berpindah secara batin? Karena seringkali tubuh kita ingin hidup baru, tetapi pikiran dan emosi kita masih tinggal di tempat lama, masih membawa identitas lama, rasa takut lama, luka lama, dan selama bagian terdalam dari dirimu masih hidup di frekuensi yang sama, realita akan terus terasa sama meskipun kamu mencoba mengubah banyak hal di luar dirimu. Kalau kamu merasa hidupmu seperti berhenti di titik yang sama, mungkin kamu bukan stuck, mungkin kamu hanya belum benar-benar berpindah. Subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu memahami perubahan dari dalam dengan lebih sadar dan lebih dalam. Kadang kamu merasa bingung kenapa hidupmu tidak benar-benar berubah, meskipun kamu sudah mencoba banyak hal, sudah membaca banyak motivasi, sudah membuat rencana baru, bahkan sudah berkali-kali berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu ingin kehidupan yang berbeda. Tetapi jauh di dalam dirimu masih ada bagian yang tetap hidup dari identitas lama, dari rasa takut lama, dari cara lama melihat dirimu sendiri, dan selama bagian itu masih menjadi tempat utama, kamu hidup secara emosional, realitamu akan terus terasa familiar dengan masa lalu meskipun kamu berusaha bergerak ke arah yang baru. Versi lama dirimu tidak selalu terlihat jelas. Kadang ia hidup dalam kebiasaan kecil yang terasa normal, seperti cara kamu meragukan dirimu sebelum mencoba sesuatu, cara kamu langsung takut saat ada kemungkinan gagal, cara kamu merasa tidak pantas menerima hal baik tanpa benar-benar menyadarinya, dan semua itu perlahan membentuk cara kamu hadir di dalam hidup setiap hari, sehingga tanpa sadar kamu terus mengambil keputusan, merespon situasi, dan membangun pengalaman hidup dari identitas yang sebenarnya sudah tidak lagi ingin kamu hidupi. Yang membuat perubahan terasa sulit adalah karena tubuh dan pikiran manusia cenderung mempertahankan apa yang familiar, bahkan jika hal itu menyakitkan, karena sesuatu yang familiar terasa lebih aman dibanding sesuatu yang baru dan tidak dikenal, sehingga meskipun ada bagian dalam dirimu yang ingin berubah, bagian lain tetap menarikmu kembali ke pola lama, kembali ke cara berpikir lama, kembali ke energi lama yang selama ini sudah menjadi tempat nyaman bagi sistem emosionalmu. Dan dari situlah muncul perasaan seperti hidup tidak pernah benar-benar bergerak. Seringkali kamu berpikir bahwa yang perlu berubah adalah keadaan di luar dirimu, padahal yang paling menentukan justru adalah identitas yang kamu bawa setiap hari. Karena hidup tidak hanya merespon apa yang kamu inginkan, tetapi juga siapa dirimu saat menginginkan itu, dan jika di dalam dirimu masih hidup keyakinan lama tentang ketidaklayakan, rasa takut ditolak, atau rasa harus terus bertahan, maka realita akan terus terasa seperti pantulan dari versi lama dirimu sendiri. Dan mungkin bagian yang paling penting untuk disadari adalah bahwa kamu tidak harus membenci versi lama dirimu untuk bisa berubah, karena identitas lama itu terbentuk dari pengalaman, luka, dan cara dirimu mencoba bertahan selama ini. Tetapi jika kamu terus hidup sepenuhnya dari versi lama tersebut, maka hidupmu akan terus mengikuti arah yang sama, dan perubahan baru mulai terjadi saat kamu perlahan berhenti memberi seluruh kendali pada identitas lama itu, lalu mulai memberi ruang bagi dirimu untuk hadir sebagai seseorang yang baru, seseorang yang tidak lagi hidup sepenuhnya dari rasa takut yang sama seperti dulu. Tubuhmu memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup, dan seringkali cara itu bukan tentang mencari apa yang paling membahagiakanmu, tetapi tentang mencari apa yang paling familiar baginya,
Karena bagi tubuh dan sistem sarafmu, sesuatu yang familiar terasa lebih aman. Meskipun sebenarnya menyakitkan, itulah kenapa banyak orang terus kembali ke pola yang sama, hubungan yang sama, rasa cemas yang sama, bahkan kebiasaan yang diam-diam menghancurkan diri mereka sendiri. Bukan karena mereka benar-benar menginginkannya, tetapi karena tubuh mereka sudah terlalu terbiasa hidup di dalam keadaan tersebut. Yang membuat ini terasa begitu dalam adalah karena tubuh tidak hanya mengingat kejadian. Tubuh mengingat emosi, mengingat ketegangan, mengingat rasa takut, dan semakin lama sebuah emosi hidup di dalam dirimu, semakin tubuh menganggapnya sebagai keadaan normal, sehingga saat hidup mulai terasa tenang atau berbeda, tubuh justru merasa asing dan mulai mencari cara untuk kembali ke keadaan lama yang familiar. Bahkan jika keadaan itu sebenarnya melelahkan dan menyakitkan bagi dirimu sendiri. Kadang kamu bertanya, kenapa kamu sulit mempertahankan perubahan? Kenapa saat semuanya mulai membaik justru muncul rasa gelisah, overthinking, atau dorongan untuk kembali ke kebiasaan lama? Dan mungkin jawabannya bukan karena kamu gagal berubah, tetapi karena tubuhmu masih belum terbiasa hidup di realita yang baru, karena selama bertahun-tahun, sistem emosionalmu hidup dalam mode bertahan, hidup dalam rasa takut, hidup dalam ketegangan, sehingga ketenangan terasa tidak alami baginya. Yang paling halus adalah karena tubuh bisa membuatmu merindukan sesuatu yang sebenarnya melukaimu hanya karena hal itu terasa familiar. Itulah kenapa seseorang bisa terus tertarik pada hubungan yang penuh drama, terus kembali pada pola self-sabotage, atau terus hidup dalam kecemasan yang sama setiap hari, karena tubuh lebih memilih sesuatu yang dikenalnya daripada sesuatu yang benar-benar sehat, tetapi masih terasa asing. Dan tanpa sadar kamu mulai percaya bahwa itulah dirimu. Padahal sebenarnya itu hanyalah pola emosional yang sudah terlalu lama tinggal di dalam sistemmu. Dan mungkin perubahan sejati dimulai saat kamu berhenti memaksa dirimu berubah secara instan, lalu mulai memahami bahwa tubuhmu juga perlu belajar merasa aman di keadaan yang baru. Karena perpindahan bukan hanya soal pikiran yang berkata ingin berubah, tetapi juga tentang sistem emosional yang perlahan belajar bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dalam rasa takut yang sama, dan saat tubuhmu mulai merasa aman untuk hidup dengan cara yang baru, perlahan realitamu pun mulai ikut berubah tanpa harus terus dipaksa. Banyak orang menginginkan hidup yang baru, hubungan yang lebih sehat, ketenangan batin, keberhasilan, atau realita yang berbeda dari yang mereka jalani sekarang. Tetapi tanpa sadar, mereka masih mencoba menerima semua itu dengan energi lama yang selama ini membentuk hidup mereka. Energi takut kehilangan, energi merasa tidak cukup, energi terus berjaga, energi yang selalu curiga bahwa sesuatu buruk akan terjadi, dan selama keadaan batin, itu masih menjadi tempat utama mereka hidup. Realita baru akan terasa sulit bertahan karena sistem di dalam diri mereka belum benar-benar berpindah. Yang membuat ini terasa begitu dalam adalah karena hidup baru bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu yang berbeda, tetapi tentang menjadi seseorang yang mampu menampung pengalaman baru tersebut tanpa langsung menariknya kembali ke pola lama. Karena jika di dalam dirimu masih hidup rasa tidak layak dicintai, kamu mungkin akan sulit percaya saat seseorang benar-benar tulus mencintaimu. Jika di dalam dirimu masih hidup rasa takut gagal, kamu mungkin akan menghancurkan peluang baik sebelum sempat berkembang. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu tidak pantas mendapatkan hidup baru, tetapi karena energi lama masih mengontrol cara kamu menerima realita. Kadang kamu merasa hidup seperti selalu kembali mundur setiap kali semuanya mulai membaik, seolah ada bagian dalam dirimu yang tidak nyaman saat kebahagiaan mulai datang. Dan mungkin memang ada bagian dari sistem emosionalmu yang belum terbiasa hidup di dalam ketenangan. Karena selama bertahun-tahun, tubuh dan pikiranmu hidup dalam mode bertahan, sehingga rasa damai terasa asing, rasa dicintai terasa mencurigakan, dan rasa cukup terasa tidak nyata,
Lalu tanpa sadar kamu mulai menciptakan kembali kekacauan yang familiar hanya agar sesuai dengan energi lama yang masih hidup di dalam dirimu. Yang paling halus adalah karena energi lama sering menyamar sebagai identitas dirimu sendiri, kamu mulai percaya bahwa overthinking adalah bagian dari dirimu, bahwa rasa takut itu memang kepribadianmu, bahwa hidup memang harus dijalani dengan terus berjaga. Padahal semua itu hanyalah keadaan emosional yang terlalu lama tinggal di dalam sistemmu, dan selama kamu terus hidup dari energi tersebut, realita baru akan selalu terasa seperti sesuatu yang jauh. Bukan karena hidup menolaknya, tetapi karena dirimu sendiri belum benar-benar merasa aman untuk menerimanya. Dan mungkin perubahan terbesar dimulai saat kamu menyadari bahwa untuk menerima hidup yang baru, kamu juga harus belajar hidup dengan energi yang baru, bukan dengan memaksa diri menjadi sempurna, tetapi dengan perlahan melepaskan keadaan emosional lama yang selama ini terus kamu hidupi, belajar merasa aman tanpa drama, belajar tenang tanpa terus menunggu hal buruk terjadi, belajar menerima cinta tanpa langsung takut kehilangan, dan dari situlah perpindahan yang sebenarnya mulai terjadi, bukan hanya di dunia luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena mereka tidak langsung melihat perubahan di dunia luar. Mereka merasa sudah berusaha berpikir berbeda, mencoba menjadi lebih baik, mencoba melepaskan pola lama, tetapi hidup masih terlihat sama. Keadaan belum berubah, hasil belum terlihat. Dan karena itu, mereka mulai percaya bahwa semua usaha mereka sia-sia, padahal seringkali perpindahan terbesar memang tidak langsung terlihat di luar, karena ia dimulai sangat diam-diam di dalam diri, di cara kamu berpikir, di cara kamu merasakan hidup, di cara kamu memandang dirimu sendiri tanpa benar-benar disadari oleh siapapun. Perpindahan batin seringkali terlihat kecil dari luar, tetapi sebenarnya sangat besar di dalam. Mungkin sekarang kamu tidak lagi bereaksi sekeras dulu saat sesuatu mengecewakanmu. Mungkin kamu mulai lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Mungkin kamu mulai berhenti mencari validasi dari tempat yang sama. Dan meskipun perubahan itu tampak sederhana, sebenarnya seluruh energi hidupmu sedang bergerak ke arah yang berbeda. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari hasil luar, tetapi dari identitas dan keadaan emosional yang perlahan berubah di dalam dirimu. Yang membuat banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berpindah adalah karena mereka masih mengukur perubahan hanya dari apa yang bisa dilihat secara fisik. Padahal, realita luar seringkali membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru terjadi di dalam, seperti air yang membutuhkan waktu untuk memantulkan cahaya. Setelah permukaannya tenang, hidup juga membutuhkan waktu untuk mencerminkan energi baru yang mulai kamu bangun. Dan selama masa itu, seringkali tidak ada bukti besar yang langsung terlihat. Hanya ada rasa bahwa dirimu sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kadang perpindahan itu terasa sangat sunyi, karena tidak semua orang akan mengerti perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu. Dunia luar mungkin masih memperlakukanmu dengan cara lama, beberapa situasi lama mungkin masih muncul kembali, tetapi jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang sudah berbeda. Cara kamu melihat semuanya mulai berubah, cara kamu merespon luka mulai berubah, dan meskipun realita luar belum sepenuhnya mengikuti, energi batinmu sebenarnya sudah mulai meninggalkan tempat lama yang selama ini menahanmu. Dan mungkin bagian paling penting dari semua ini adalah memahami bahwa perpindahan sejati tidak terjadi ketika dunia luar akhirnya berubah, tetapi ketika dirimu sendiri sudah tidak lagi hidup dari kesadaran yang sama seperti dulu, karena saat perpindahan itu benar-benar terjadi di dalam, hidup luar perlahan tidak punya pilihan selain mulai mengikuti, mungkin pelan, mungkin bertahap, tetapi nyata. Dan dari situlah kamu mulai mengerti bahwa perubahan terbesar dalam hidup selalu dimulai dari ruang yang tidak bisa langsung dilihat oleh mata.
Ada momen yang sangat halus dalam perjalanan hidup ketika kamu mulai menyadari bahwa sesuatu akhirnya bergerak, bukan karena dunia luar tiba-tiba berubah secara dramatis dalam semalam, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang tidak lagi hidup di tempat yang sama seperti dulu. Cara kamu melihat dirimu mulai berbeda, cara kamu menghadapi rasa takut mulai berbeda. Dan perlahan energi yang selama ini menahan hidupmu mulai kehilangan kekuatannya, sehingga tanpa sadar realita mulai bergerak mengikuti perpindahan yang sudah lebih dulu terjadi di dalam dirimu. Pada awalnya, perubahan itu mungkin hampir tidak terasa, hanya berupa ketenangan kecil yang dulu tidak pernah ada, keberanian kecil untuk tidak kembali ke pola lama, kemampuan untuk duduk bersama ketidakpastian tanpa langsung panik. Tetapi justru dari perubahan-perubahan kecil, itulah hidup mulai membuka arah yang baru. Karena saat dirimu berpindah secara emosional dan sadar, keputusan yang kamu ambil mulai berubah. Cara kamu memilih orang berubah, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri berubah, dan semua itu perlahan menciptakan realita yang berbeda dari sebelumnya. Yang membuat hidup mulai bergerak bukan semata-mata karena semesta akhirnya memberimu kesempatan baru, tetapi karena kamu sudah tidak lagi memancarkan energi yang sama seperti dulu. Kamu tidak lagi sepenuhnya hidup dari rasa takut yang sama, tidak lagi terus menunggu hal buruk terjadi, tidak lagi terus mencari validasi di tempat yang salah, dan ketika energi yang kamu bawa berubah, hidup mulai meresponmu dengan cara yang berbeda. Orang-orang tertentu mulai terasa tidak lagi cocok denganmu, peluang baru mulai muncul, dan keadaan yang dulu terasa mustahil, perlahan mulai terasa mungkin. Kadang perpindahan itu juga terasa menyakitkan, karena saat kamu benar-benar bergerak menuju versi dirimu yang baru, kamu mulai meninggalkan banyak hal yang dulu terasa familiar, pola lama, hubungan lama, cara lama melihat hidup, bahkan bagian dari dirimu sendiri yang selama ini kamu gunakan untuk bertahan, dan proses itu bisa terasa sepi, karena tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Tetapi justru disitulah pertumbuhan yang sebenarnya terjadi, saat kamu tetap memilih bergerak, meskipun dirimu yang lama terus mencoba menarikmu kembali. Dan mungkin bagian paling indah dari semua ini adalah ketika kamu akhirnya melihat hidupmu dari tempat yang berbeda, dan sadar bahwa kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar stuck. Kamu hanya terlalu lama hidup di energi yang sama, dan saat kamu akhirnya berpindah secara batin, hidup perlahan ikut bergerak bersamamu. Bukan dengan cara ajaib yang instan, tetapi melalui perubahan kecil yang terus bertambah sampai suatu hari, kamu melihat dirimu sendiri, dan menyadari bahwa dunia yang sekarang terasa berbeda, karena dirimu juga sudah berbeda. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri karena merasa hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Padahal sebenarnya ada bagian dalam dirimu yang masih tinggal di tempat lama, masih hidup dari rasa takut yang sama, masih membawa identitas yang sama. Dan selama energi itu belum benar-benar berpindah, realita akan terus terasa familiar meskipun kamu mencoba mengubah banyak hal di luar dirimu. Tetapi sekarang mungkin kamu mulai memahami bahwa stuck bukan berarti gagal. Stuck seringkali hanya tanda bahwa perpindahan di dalam dirimu belum benar-benar terjadi. Dan saat perpindahan itu akhirnya mulai terjadi, meskipun sangat pelan dan hampir tidak terlihat, hidup perlahan ikut bergerak bersamamu. Cara kamu memandang diri berubah, cara kamu merespon hidup berubah. Rasa takut yang dulu mengendalikanmu mulai kehilangan kekuatannya. Dan dari situ, realita mulai membuka arah baru yang sebelumnya tidak pernah bisa kamu lihat. Sampai akhirnya, kamu menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar menahanmu. Kamu hanya terlalu lama hidup di versi lama dirimu sendiri. Kalau kamu merasa hidupmu sedang berhenti di titik yang sama, mungkin kamu bukan stuck. Mungkin kamu hanya belum benar-benar berpindah. Subscribe dan biarkan perjalanan ini membantumu bergerak menuju versi dirimu yang baru dengan lebih sadar dan lebih dalam.